Pada kali ini kita akan melihat satu tajuk yang tidak kurang penting, yaitu ketukan dari surga. Ketukan pintu hati dari surga. Saya ingin membaca di dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, semalam kita telah merenung bahwa kerajaan surga bukan sekadar satu destinasi di masa hadapan, tetapi satu pemerintahan Tuhan yang bermula di dalam hati manusia. Dan hari ini kita melangkah ke setapak lagi. Jika kerajaan Allah mau bermula di dalam hati kita, satu persoalan penting akan muncul, yaitu bagaimana Tuhan, Raja, itu masuk ke dalam hati kita. Saudara dan saudari, mari kita lihat pelajaran pada kali ini. Bagaimana kita menjawab persoalan ini, yaitu bagaimana Tuhan masuk ke dalam hati kita. Saya ingin membaca selanjutnya di dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Ayat ini menggambarkan satu pemandangan yang mengharukan, yaitu Raja segala raja sedang berdiri di pintu hati setiap manusia dan mengetuk, saudara dan saudari. Yesus datang menghampiri kita. Perhatikan bahwa ayat ini tidak berkata, lihat manusia sedang mencari aku. Sebaliknya, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Satu inisiatif datang daripada Tuhan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sentiasa datang mencari mereka dan bertanya, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 9. Dalam perumpamaan domba yang hilang, gembala meninggalkan 99 ekor untuk mencari seekor yang sesat. Dalam diri Yesus kita melihat Allah yang datang mencari manusia. Mungkin hari ini Anda berada jauh daripada Tuhan. Mungkin doa Anda sudah lama terhenti. Mungkin hati Anda dipenuhi dengan luka, kekecewaan, dan rasa bersalah. Tetapi ada berita baik, saudara dan saudari. Berita baiknya ialah Yesus tidak menunggu Anda menjadi sempurna untuk datang kepadanya. Dia datang kepada Anda terlebih dahulu. Saudara dan saudari, satu perkara yang menarik tentang ayat ini ialah Yesus mengetuk. Dia tidak menendang pintu. Dia tidak memecahkan pintu hati kita. Dia tidak memaksa masuk. Inilah sifat kasih Allah, saudara dan saudari. Kasih yang sejati tidak memaksa. Kasih memberi pilihan. Allah memberikan manusia kebebasan untuk memilih sama ada menerima atau menolak Dia. Kadangkala ketukan itu datang melalui firman Tuhan yang kita dengar. Kadang-kadang mungkin melalui khotbah-khotbah yang kita dengar. Ataupun kadang-kadang melalui satu masalah hidup yang kita hadapi. Ataupun kadangkala melalui suara hati nurani yang berkata, sudah tiba masanya untuk kembali
kepada Tuhan. Tetapi apapun caranya, Yesus hanya mengetuk. Dia menunggu respon kita, saudara dan saudari. Pintu itu hanya boleh dibuka dari dalam. Ramai pelukis Kristen yang menggambarkan Wahyu 3 ayat 20 dengan perincian yang menarik. Pintu itu tidak mempunyai tombol di sebelah luar. Sangat menarik, saudara dan saudari. Bagaimana kita membuka pintu tanpa tombol di sebelah luar? Ia hanya boleh dibuka dari dalam. Dan inilah ilustrasi yang sentiasa dilukis oleh para pelukis Kristen. Maknanya jelas. Tiada siapa yang boleh membuka hati manusia. Tidak ada siapa yang boleh membuka hati Anda dan saya kecuali kita sendiri. Bukan pendeta, bukan ibu bapa, bukan pasangan, bukan sahabat. Setiap orang mesti membuat keputusan pribadi terhadap Yesus. Keselamatan bukan diwarisi saudara dan saudari. Hubungan dengan Kristus tidak boleh dipinjam daripada orang lain. Setiap hati mesti berkata sendiri, Tuhan Yesus, masuklah dan pimpinlah hidupku. Apabila pintu dibuka, Sang Raja akan masuk ke dalam hati kita. Sesuatu yang sukacita dan sesuatu yang menggembirakan kita. Karena Yesus berkata, aku akan masuk mendapatkannya. Perhatikan bahwa dia tidak berkata, aku mungkin masuk. Dia berkata, aku akan masuk. Dan apabila kita membuka hati kepada Kristus, pengampunan akan masuk ke dalam hati kita. Damai sejahtera akan masuk ke dalam hati kita. Pengharapan akan masuk. Kuasa untuk merubah masuk ke dalam jiwa hati kita. Karena Allah mula bertapak di dalam kehidupan kita. Sungguh indah, saudara-saudari. Bukan kita yang bekerja, tetapi Tuhan yang akan bekerja di dalam hati kita. Inilah yang kita bincangkan semalam, yaitu kerajaan surga bukan bermula di awan, tetapi kerajaan surga bermula apabila Tuhan mendapat tempat di dalam hati kita. Dan apabila Yesus menjadi raja hati kita, pikiran kita akan berubah, saudara dan saudari. Keputusan kita akan berubah. Keutamaan kita akan berubah. Dan hidup kita akan berubah secara total. Saudara dan saudari, mungkin selama ini Anda bertanya, bagaimana saya boleh masuk ke kerajaan surga? Tetapi hari ini Tuhan mengajukan satu soalan yang lebih penting. Bolehkah aku masuk ke dalam hatimu? Mungkin Anda mendengar ketukan itu sekarang. Ketukan melalui firman Tuhan. Ketukan melalui pengalaman hidup. Melalui suara Roh Kudus. Saudara dan saudari, jangan abaikan ketukan itu. Jangan tunggu hari esok. Karena Raja Surga sedang berdiri di depan pintu hati Anda hari ini. Dan Dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Saudara dan saudari,
Jika Anda mau Yesus menjadi Raja di dalam hati Anda, pada hari ini, bukalah pintu itu. Biarkan Yesus masuk di dalam hati Anda. Karena apabila Raja Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, kerajaannya pun bermula di dalam hidup kita. Dan bukan lagi kita yang bekerja, tetapi Tuhan yang sedang membentuk kehidupan kita.